Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kita ribuan nikmatnya. Tak lupa salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik teman-teman, kita buka terlebih dahulu pembahasan latihan soal PAT kelas 8 ya, dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini Ustaz akan membahas ya latihan soal yang kemarin sudah Ustaz share begitu. Nanti bisa diperhatikan ya caranya bagaimana begitu. Kemudian kalau ada yang masih dibingungkan dari penjelasan Ustaz ini bisa jabri Ustaz. Oke, kita mulai dari nomor awal ya, dari nomor 1 gitu. Ini tentang Pitagoras sesuai dengan kisi-kisi yang Ustaz berikan. Jadi pada segitiga ABC, siku-siku di A, panjang AB 5 dan AC 12, maka panjang BC. Nah, ini kita pakai rumus Pitagoras ya teman-teman, tapi kita harus menentukan dulu gambarnya itu seperti apa. Jadi nomor 1, jadi segitiga siku-siku di A, siku-sikunya di A. Berarti yang lain ini boleh bebas ya, boleh ini B, ini C. Yang penting siku-sikunya di A. Nah, panjang AB itu 5, panjang AC itu 12. Nah, panjang BC berapa? Nah, ini termasuk triple Pitagoras ya teman-teman. 5, 12, berarti di sini 13. Tahu nanti kalau mau membuktikan, tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat adalah sisi miringnya, alias BC. BC kuadrat. Di sini kita tulis AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan BC kuadrat. 25 ditambah 144 sama dengan BC kuadrat. 25 ditambah 144 itu 169 BC kuadrat. Berarti BC-nya akar 169 alias 13. Jawabannya D ya. Jadi kalau teman-teman hafal triple Pitagoras itu akan memudahkan dalam menghitung. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 ya teman-teman ya. Berikut ini yang bukan termasuk triple Pitagoras. Oke, yang bukan termasuk triple Pitagoras. Oke, kita tulis dulu triple Pitagoras itu berapa saja. Ada 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25, 8, 15, 17. Oke, ini 4 urutan. Nanti kalau teman-teman cari sebenarnya ada banyak, tapi kita hanya mempelajari sedikit saja karena yang keluar SMP itu sedikit beruan. Nah, yang paling kiri, yang paling panjang ini adalah sisi miringnya. Dan dua sisi yang lain adalah sisi yang saling siku-siku gitu, yang saling siku-siku. Oke, kita lihat opsinya. Opsi A 5, 12, 13. Oke, termasuk triple Pitagoras. 6, 8, 10. Di pilihan ini tidak ada ya 6, 8, 10. Tidak ada. Tapi triple Pitagoras itu berlaku kelipatannya gitu. 6, 8, 10. Ini adalah kelipatan dari 3, 4, 5 ya. Semuanya dikali 2. Dikali 2 semuanya. Berarti termasuk triple Pitagoras. Opsi yang B juga termasuk triple Pitagoras. Yang C 7, 2, 3, 2, 4. Bukan ya. Karena harusnya 7, 2, 4, 2, 5. Berarti yang kecuali adalah C. Jawabannya C ya. Yang D termasuk triple Pitagoras. Kita
Kita lanjut ke nomor 3. Berdasarkan sisi yang membentuk segitiga tumpul ditunjukkan oleh Oke. Jadi dari rumus Pitagoras, teman-teman, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan C adalah sisi miring, sisi yang paling panjang. Kalau tanda hubungnya adalah sama dengan, ya, persamaannya itu sama dengan persamaan ya. Ini menunjukkan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke, kalau tumpul itu berarti sisi miringnya ada yang lebih panjang. Jadi sisi miringnya itu lebih panjang. Otomatis A kuadrat ditambah B kuadrat, di sini C kuadrat, itu lebih panjang sisi miringnya, sisi paling panjangnya. Nah, ini akan membentuk segitiga tumpul. Kebalikannya, kalau dua sisi yang saling berpenyiku itu lebih besar, maka akan menyebabkan segitiga lancip. Gitu ya. Nah, tinggal kita buktikan saja dari opsi nomor 1, 2, 3, 4. Oke, nomor 1. 3, 4, 3, 5, 6. Oke, jadi yang paling panjang 6-nya ya. Dikuadratkan, ini 9, ini 25, ini 3, 6. 9 tambah 25 itu 3, 4. 34 itu lebih pendek ya daripada 36. Berarti di sini mendapatkan segitiga tumpul. Oke, karena lebih panjang yang sisi miringnya gitu. Oke, coba nomor 2. Nomor 2, 5, 12, 13 otomatis ini siku-siku ya, teman-teman. Karena termasuk triple Pitagoras. Kemudian yang nomor 3, 16, 24, 32. Oke, yang paling panjang adalah 32. Kita kuadratkan 16 kuadrat. Itu 256. Kemudian 24 kuadrat. 576. Oke. Kalau 32 kuadrat 1024. Oke. Kita tinggal jumlahkan saja ini yang saling berpenyiku. 256 ditambah 576. Hasilnya 832. Karena lebih pendek dari yang sisi miringnya, maka otomatis ini segitiga tumpul juga. Berarti mendapatkan jawaban 1 dan 3 ya teman-teman ya. 1 dan 3. Jawabannya bebek ya. 1 dan 3. Kita buktikan nomor 4. 20, 30, dan 34. 20 itu 400, 30 itu 900, 34 kuadrat itu 1056. Ini kalau dijumlahkan 1300. Otomatis lebih panjang ya. Nah, karena lebih panjang yang sisi yang saling siku-siku, berarti ini segitiga lancip. Oke. Gitu ya teman-teman, untuk menentukan segitiganya itu lancip, tumpul, atau siku-siku. Kita lanjut ke nomor 4. Panjang sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku adalah 3x, 4x. Nah, ini berarti perbandingan ya, belum sisi aslinya, belum diketahui sisi aslinya. Jika panjang sisi hipotenusa atau sisi terpanjang, berarti sudah diketahui seperti ini ya teman-teman ya. Terpanjangnya 20. Maka yang lainnya 3x dan 4x bebas.
Mau yang bawah 4x, terus yang tegaknya 3x, boleh. Yang penting saling siku-sikunya 3x dan 4x. Maka keliling segitiga tersebut adalah, nah ini disuruh untuk mencari kelilingnya. Otomatis kita harus mencari panjang asli dari 3x dan 4x. Karena di sini termasuk siku-siku ya teman-teman ya. Segitiga siku-siku berarti kita bisa pakai triple Pythagoras. Triple Pythagoras tadi ada 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah, kira-kira yang kelipatannya ada 20-nya yang mana ini ya, teman-teman ya? Yang 3, 4, 5 ya. Berarti yang lainnya kita hapus saja, biar tidak bingung. Nah, berarti kita pakai kelipatan 3, 4, 5. Kenapa? Karena 20 itu kelipatan dari 5, gitu. Oke, kalau 5 jadi 20, berarti 4 jadi berapa? Ini dikali 4 semua ya berarti ya. Dikali 4, dikali 4. Berarti kelipatannya adalah 4. Berarti X-nya itu aslinya adalah 4. 4 kali X berarti 16. 3 kali X, 3 kali 4 berarti 12. Tinggal kita jumlahkan saja. Karena mencari keliling segitiga tinggal dijumlahkan. 12 tambah 16 itu 28. 28 ditambah 20 48. Jadi ya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Oke, 48. Jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, panjang AD. Oke. Ini berturut-turut triple Pythagoras ya teman-teman ya. Panjang AD. Berarti kita harus menentukan dulu panjang AC. Ini siku-siku di sini, siku-siku di sini. A, B, C, D. Panjang AD berapa? AB-nya 12, BC-nya 9, CD-nya 8. Gambarnya nggak sesuai ya. Masa 9-nya lebih pendek dari 8, nggak apa ya. Kayak nggak lurus lagi. Apa-apa. Oke, 9, 12. 9, 12. Oke, ini kelipatan dari berapa ini? Dari triple Pythagoras, 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 2, 4, 25. 8, 15, 17. Jadi kita menentukan triple Pythagorasnya itu bisa dari sisi yang paling panjang ya, yaitu sebelah kanan, atau sisi yang paling pendek, yaitu yang sebelah kiri. Di sini ada angka 9. Angka 9 itu kelipatan dari mana? Dari 3. Otomatis ini adalah 3, 4, 5. Ini 3 kalinya. 3 kalinya, berarti otomatis juga 3 kalinya. Nah, berarti sisi yang AC ya ini ya teman-teman ya, adalah 15. Oke. Berarti kita bisa menentukan panjang AD. 8, 15. Ketemu ya. Jawabannya 17. Jawabannya C. 5, 8, 15, 17. Jawabannya C. Termasuk triple Pythagoras. Kita lanjut. Nomor 6. Panjang sisi sejajar pada sebuah trapesium sama kaki adalah 10 dan 20. Oke, diketahui trapesium sama kaki. Berarti ini panjangnya sama. Nah, sisi sejajarnya ini 10 dan 20. Jika luas trapesium tersebut adalah 180, maka kelilingnya berapa? Nah, kalau kita menentukan keliling, otomatis kita harus mencari X-nya ini ya teman-teman ya. Sama. Nah, bagaimana kita mencari X-nya? Kita gunakan Pythagoras. Misal kita potong seperti ini. Otomatis bagian dalam ini juga 10 karena panjangnya sini, atas dan bawah ini sama-sama ya. Sejajar persegi panjang ya.
10 sama 10. Nah, sisanya berapa? Adalah dari pojok ke pojok itu 20. Udah kepakai 10. Berarti sisanya tinggal 5 dan 5. Nah, 5 dan 5. Kita sekarang gunakan luasnya. Luas trapesium itu rumusnya panjang sisi sejajar. Nanti kita umpamakan sisi sejajarnya itu A dan B. Di sini A dan B. Dikali tinggi bagi 2 sama dengan 180. Ini A-nya 10, B-nya 20 dikali tinggi per 2 sama dengan 180. Berarti 30 dikali T sama dengan, ini dikalikan saja, berarti 360. T-nya 360 dibagi 30 alias 12. Nah, tingginya sudah ketemu 12. Oke, ketemu ya. Siku-siku ya ini ya. 5, 12 ataupun X-nya adalah 13. Berarti kelilingnya di sini juga 13 ya X-nya ya. 13 kali 13 tambah 13 26 ditambah 10 ditambah 20. 13 ditambah 13 tambah 10 tambah 20. Berarti ini 36 tambah 20 56. Jawabannya berarti dadu. Kita lanjut ke nomor 7. Luas buah segitiga sama kaki ya, adalah 60 cm persegi. Jika panjang alasnya 10 cm, maka kelilingnya diminta mencari keliling lagi ya. Segitiga sama kaki dengan alasnya 10. Nah, karena ini segitiga sama kaki berarti kita buat garis bantu di tengah-tengah seperti ini ya. Agar cari segitiga alas kali tinggi. Gitu, alasnya 10, tingginya yang tegak ini. Di situ luasnya diketahui 60. Padahal luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 60. Alasnya sudah diketahui 10, tingginya T nggak tahu berapa, bagi 2 sama dengan 60. Kita kalikan 10 kali T sama dengan 120. T-nya 12. Berarti 12, karena ini dibagi 2 sama panjang, berarti di sini juga 5. 5, 12, 13. Karena segitiga sama kaki, berarti di sini juga sama kaki. 13 juga. Kelilingnya 13 ditambah 13 tambah 10. 26 tambah 10. 3, 36. Jawabannya A. Kalau Ustadz salah menghitung, mohon dikoreksi. Kita lanjut ke nomor 8. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Oke, ini unsur-unsur lingkaran ya teman-teman. Kita sudah masuk ke lingkaran. Untuk materi Pitagorasnya sudah selesai. Oke, coba kita bahas unsur-unsur di lingkaran. Titik yang di tengah ini titik pusat ya teman-teman. Titik pusat biasanya disebut O. Titik O, titik pusat. Kemudian, misal ada garis lagi. Di sini AO. Berarti ini jari-jari ya. AO adalah jari-jari. Kemudian kalau dari atas, dari keliling ke keliling, BC berarti diameter. Dan nah, di sini ada busur dan tali busur gitu. Busur itu yang melengkung ya teman-teman. Semisal ini kemepeten. Tidak apa-apa ya. Di sini melengkungnya di AB. AB kasih melengkung di atasnya. Ini berarti busur.
Kalau tali busur itu yang tegak, AB gitu. Dari titik A ke B. Nah, AB garis lurus, berarti ini tali busur. Jadi lempeng gitu ya, titik A ke titik B. Titik A ke titik B. Nah, busurnya itu yang melengkung, tali busurnya itu yang lempeng, yang lurus begitu. Nah, daerah yang divestasi busur dan tali busur itu disebut tembereng ya teman-teman ya. Di sini tembereng. Jadi jawabannya dadu. Kalau apotema itu jarak terpendek dari pusat lingkaran yaitu O ke tali busur. Jadi jarak terpendek. Nah, jarak terpendek biasanya ditandai dengan siku-siku. Ini misal langsung aja di sini apotema. Kalau juring otomatis misal di sini ada daerah COA. Nah, ini kita arsir, ini disebut juring. Juring. Oke, unsur-unsur lingkaran nanti lebih lengkapnya silahkan dibaca di buku. Ada gambar yang lebih jelas ya. Ini set gambarnya tidak pakai alat soalnya. Jadi teng takuk. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, nomor 9. Pada gambar di atas, panjang busur AB. Nah, kalau kita diminta untuk mencari busur, panjang busur berarti kita gunakan kelilingnya. Karena busur itu yang ada di keliling. Jadi yang melengkung, keliling. Di situ diketahui sudutnya adalah 45 derajat. Berarti kita pakai perbandingan ya. Busur AB berarti sudutnya misal X per 360 dikali Pi dikali D. Karena kita mencari sama saja mencari keliling ya. Di situ diketahui sudutnya 45 per 360 dikali Pi-nya kita gunakan 22 per 7 ya, karena di situ OB alias jari-jarinya 7. Berarti 22 per 7 dikali diameter. Diameternya 7 kali 2, 14. Kita coret, 2. Coret, 1/8. Coret, 4. 22 dibagi 4 itu 5,5. Jawabannya A. Oke, sekarang lanjut nomor 10. Diketahui besar sudut BCD itu 110. Maka besar BAD berapa gitu. Ini sudut pusat sudut keliling ya teman-teman ya. BD di sini O. Oke. Ada dua cara, kita menentukan dulu sudut pusatnya berapa, sudut kelilingnya berapa. Di sini BCD 110. Berarti sudut karena nempel di keliling ya. BCD, C-nya nempel di keliling, berarti ini sudut keliling. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Berarti sudut keliling yang di sini 2 kalinya, yaitu 220. 220. Berarti sisanya ini 360 dikurangin 220, ketemunya 140. Nah, kalau di sini 140, berarti sudut nempel di pusat ya. BOD itu 140, berarti sudut kelilingnya yaitu BAD tinggal separuhnya ya. Sudut BAD separuhnya dari BOD 140. 70. Berarti jawabannya
PP. Atau langsung saja bisa pakai cara yang lebih mudah, sudut ini segi 4 tali busur ya, segi 4 tali busur. Jadi sudut yang berhadapan itu kalau dijumlahkan 180. Sudut B, bilangnya B tapi nulisnya A. Sudut BCD ditambah sudut BAD, karena saling berhadapan ya, saling berhadapan. Itu kalau dijumlahkan 180. Kalau BCD-nya 110, berarti sudut BAD-nya 180 dikurangi 110, 70. Sama. Terserah pakai cara yang menentukan pusat sudut keliling dulu atau bisa langsung pakai segi 4 tali busur. Sudut yang berhadapan besarnya kalau jumlahkan 180. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, kalau juring, besar juring, karena di situ satuannya cm persegi, berarti otomatis kita menggunakan rumus luas lingkaran. Juring AOB, berarti X per 360, maaf kok sama dengan toh, dikalinya usah tulis titik aja, dikali pi dikali R kuadrat, karena hubungannya sama luas. Di situ sudutnya 60. 60 per 360 dikali, karena jari-jarinya 21, berarti kita bisa gunakan 22 per 7. Dikali, kalau bukan kelipatan 7, kita gunakan pi-nya 3,14. R-nya 21 kuadrat. Kita coret 16. Coret 11, coret 3. 11 dikali 21 kuadrat per 21. Ini Ustadz ganti saja. 21 kali 21. Coret. 21 kali 11. 21, 11. 21, 21, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Jawabannya PP. Oke. Kita lanjut ke nomor 12. Berapakah diameter lingkaran di atas jika panjang busur AB-nya adalah 44? Oke, ini dibalik ya teman-teman ya. Kalau tadi kita mencari panjang busurnya, sekarang kita mencari diameternya. Rumusnya, busur AB sama dengan X per 360 dikali pi dikali D. Busurnya sudah tahu yaitu 44, X-nya juga sudah tahu 144 per 360 dikali pi. Di sini karena tidak diketahui ya diameter atau jari-jarinya, kita boleh gunakan pi-nya itu 22 per 7 atau 3,14. Kita gunakan 22 per 7 dulu, karena kalau koma nggak enak ya. Dikali D. Kita sederhanakan dulu. 22 sama 44 kita coret 2. 2 sama 144 kita coret 72. Kita coret ini 1, 10 ya. 10 ini 2. Coret 5. Temu ya, angkanya enak. D sama dengan 5 dan 7-nya kita angkat ke atas, pindah ke sebelah sini ya. 5 dikali 7 D. D-nya adalah 35.
Ternyata apa namanya? Diameternya kelipatan 7 ya. Berarti pi-nya kita bisa gunakan 22/7. Jawabannya C. Oke, lanjut ke nomor 13. Oke. Diketahui dua buah lingkaran memiliki jari-jari masing-masing 7 dan 2. Jadi dua lingkaran masing-masing jari-jarinya ini 7, satunya 2. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 6, jadi jaraknya 6 ya. Kedua lingkaran tersebut akan jadi saling bersinggungan, bersinggungan dalam atau tidak berpotongan maupun bersinggungan. Kita cek dulu. Semisal jari-jarinya kedua lingkaran ini kita tempelkan. Jadi tempel ya. Di sini 7, di sini 2. Berarti jarak antar pusat lingkaran kalau bersinggungan itu 9. 7 tambah 2, 9 cm. Nah, kalau bersinggungan itu 9 cm. Nah, kalau jaraknya lebih dari 9 cm, lebih ya, berarti kan tidak bertempel, tidak nempel. Berarti kalau jaraknya lebih, berarti ini tidak bersinggungan dan tidak berpotongan. Kalau jaraknya kurang dari 9 cm, berarti otomatis berpotongan ya, berpotongan. Nah, karena jaraknya itu 6 cm, di soal ya, jika jarak 6 cm kan berarti kan kurang dari 9. Berarti berpotongan. Berpotongan ya. Jawabannya bebek. Kalau bersinggungan dalam itu berarti di dalam lingkaran ada lingkaran. Lingkaran. Di sini jari-jarinya 2, di sini jari-jarinya 7. Tuh. Berarti jaraknya berapa? Berapa ini? Ya 7 kurangin 2, berarti 5 cm jaraknya. Kita lanjut ke nomor 14. Ada dua lingkaran yang saling bersinggungan. Banyak garis singgung persekutuan luar. Nah, persekutuan luar itu berarti kan seperti ini ya teman-teman ya. 1, 2. Berarti banyak garis singgung persekutuan luarnya yang dapat terjadi adalah 2. 2 ya, maksimal 2. Jawabannya bebek. Nomor 15. Nah, ini sudah masuk ke garis singgung ya. Tadi ya udah masuk garis singgung. Dua buah roda diikat dengan tali seperti gambar di atas. Panjang tali minimal untuk mengikat kedua roda tersebut. Berapa? Oke. Ada dua lingkaran. Nah, seperti ini ya. Jari-jarinya kita bikin berbeda, sedikit berbeda ya. Tulisannya kalau di gambar soal 21-nya miring ya. Jari-jarinya kita tulis seperti ini aja. 21, 21. Panjang tali minimal. Berarti otomatis kita buat garis bantu 21, 21. Berarti sini juga sama ya. 21 tambah 21, 42. Di bawah juga 42. Karena persegi panjang. Nah, sekarang kita hitung separuh lingkaran yang kiri dan separuh lingkaran yang kanan. Karena sama-sama separuh, berarti sama saja kita menghitung satu lingkaran. Separuh lingkaran ditambah separuh lingkaran. Satu lingkaran. Keliling lingkaran itu pi kali d.
22 per 7 dikali D-nya 42 ya teman-teman ya. Coret 6. 22 kali 6 132. 132 ditambah 84. 6 8 tambah 3 11 216. Jawabannya PP. Ya, 84-nya didapat dari 42 ditambah 42 ya. Jadi yang diketahui yang awal tadi. Kita lanjut ke nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang PQ 20, maka jarak antara pusat lingkaran dengan pusat lingkaran A dengan pusat lingkaran B berapa? Kita gambar lingkarannya dulu. Ini garis singgung persekutuan dalam ya, karena menyinggung melewati seperti ini. Kalau luar tuh yang atas tadi ya. Oke. Di sini AP QB. Di sini 6, di sini 9. Dan diketahui PQ-nya 20. PQ-nya 20. Semisal kita bikin garis bantu. Nah, seperti ini ya. Jadi segitiga baru ini. Berarti misal di sini C. Karena di bawah BQ-nya 6, berarti di atas juga 6. 9 tambah 6 itu 15. 15 CB-nya karena PQ 20 berarti sini juga 20. 20. Nah, garis singgung itu selalu siku-siku dengan keliling lingkaran. Siku-siku di sini otomatis yang atas juga siku-siku. Nah, ini triple Pythagoras ya teman-teman ya. 15 20 15 20. Nah, 15 itu kelipatan dari mana? Kita sudah hafalkan ya tadi ya. Pakai 3 4 5. Karena yang kelipatan ke 15 kan 3 4 5. Tuh. Ini dikali 3. Oh, kok kali 3 tuh? Kali 5. 3 kali 5 15. 4 kali 5 20 berarti di sini juga kali 5. 5 kali 5 25. Berarti panjang ABI ada 25 cm. Jawabannya PP. Oke. Kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17 ada 2 jenis soal ya teman-teman ya. Kita coba satu-satu dulu. Banyak rusuk, titik sudut, dan sisi pada kubus. Kita gambar kubus dulu. Oke. Banyak rusuk. Rusuknya ada. Tinggal kita hitung ya ini ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada 12. Udah ketemu jawabannya BP. Karena opsinya yang 12 cuman BP. Titik sudutnya 8. Betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sisinya ada 6 otomatis. Oke, jawabannya PP ya. Nah, lanjut ke nomor 17 yang kedua.
Berikut adalah ciri-ciri sebuah bangun ruang. Nah, ciri-cirinya sudah disebutkan dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang merupakan ciri-ciri prisma segi 5. Segi 5 berarti otomatis prisma itu alasnya berbentuk segi 5. Kayak konblok ya teman-teman ya. Oke. Nah, jumlah rusuknya ada 15. Kita hitung saja. Alasnya ada 5, atapnya ada 5, yang tegak ada 5. Berarti rusuk 15. Betul ya? Yang nomor 2. Sisi mempunyai 10 titik sudut. Betul ya, teman-teman ya? Titik sudutnya yang bawah ada 5, yang atas ada 5. Betul. Yang ketiga, jumlah bidang sisinya 7. Yang tegak ada 5, yang atas 1, yang bawah 1, alasnya 1, atapnya 1. Berarti sisi betul ada 7. Dan yang terakhir 4. Jumlah bidang berbentuk persegi panjang ada 6. Persegi panjang berarti yang tegak ya teman-teman. Di sini ada 5 karena segi 5. Yang keempat ada 5 harusnya. Salah ya, berarti nomor 1, 2, 3. Jawabannya A. Oke, lanjut ke nomor 18. Oke, berdasarkan gambar di atas yang merupakan jaring-jaring kubus. Oke, yang jaring-jaring kubus. Yang ini gimana nih jelasnya? Jadi silahkan dibayangkan ya. Yang A otomatis salah. Karena nanti akan gaduk ya. Gaduk. Yang B juga salah. Karena yang bawah ini juga akan saling bertubrukan. Kemudian yang C dan D betul ya, C dan D betul. Oke. Berarti jawabannya dadu ya. Jawabannya dadu. Kita lanjut ke nomor 19. Kawat sepanjang 1 meter akan digunakan untuk membuat kerangka balok berbentuk 8 berukuran 8 cm, 6 cm, dan 3 cm. 8 cm itu berarti panjangnya, lebarnya 6 cm, tingginya 3 cm. Delapan, 6, 3. Di sini masing-masing panjangnya ada 3. Panjangnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 dikali 4. Lebarnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. 6 dikali 4. Tingginya juga ada 4. 3 kali 4. Nah, sisa maksimal berapa? Sisa maksimal kawatnya 8 kali 4, 32. 6 kali 4, 24. 3 kali 4, 12. Kita jumlahkan 8, 6, 8. Berarti 1 meter. 1 meter berarti kan 100 cm ya. Dikurangi 68. Yaitu 32 cm. Nomor 20. Oke. Luas permukaan bangun di atas adalah. Oke, kita disuruh untuk mencari luas permukaan. Kita cari dulu trapesium ya, karena luasnya trapesium itu. Ini bentuk
bangun ruang prisma trapesium ya. Prisma trapesium. Oke. Di sini 5, di sini 16, di sini 12. Berarti kalau kita potong seperti ini 12, sisanya adalah 4. Oke, di sini berarti tingginya 3 ya, 3, 4, 5 karena triple Pythagoras. Jadi kita menentukan dulu luas permukaan alas dan atapnya. Berarti sama-sama trapesium. 2 kali luas trapesium. 2 dikali trapesium itu panjang sisi sejajar, berarti A ditambah B dikali tinggi bagi 2. Kita bisa coret dua-duanya. Jadi 12 ditambah 16 dikali tingginya. Tingginya tadi 3 ya teman-teman ya. Bukan 5. 5 itu sisi miringnya. Dikali 3. Berarti 28 dikali 3. 28 dikali 3. 84. Nah, sekarang kita menentukan sisi yang tegak. Jadi dibalik ya, ditegakkan ya teman-teman ya. Nah, untuk mencari sisi yang tegak itu bisa 2 cara. Kita hitung satu-satu. Jadi 12 dikali 18, 5 dikali 18, 16 dikali 18, 3 kali 18, atau langsung sekalian. Jadi kelilingnya. Di sini keliling trapesiumnya 3 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 16. Berarti 12, maaf, 3 tambah 12, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 16, 36. Kelilingnya 36. Mohon maaf. Oh ya. Betul ya? 36. Nah, untuk mencari sisi yang tegaknya, gampangnya selimutnya ya. Tinggal dikalikan tinggi. Tingginya 18. Selimut. 36 dikali 18. 684. Maaf. 648. Balik. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 648 ditambah 84. 732. Berarti jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 2. 20 yang kedua. Luas seluruh permukaan 5 persegi ya, yang keliling alasnya 48 dan tingginya 8. Oke. Coba kita buat dulu limas. Kalau limas itu bentuknya kayak piramid ya teman-teman ya. Di sini keliling alasnya 48. Berarti kelilingnya 48. Untuk mencari sisi berarti 48 dibagi 4. 12. Dan tingginya diketahui tinggi limasnya 8. 8 ya. Berarti ini separuhnya adalah 6. Berarti kita buat segitiga di sini. 8, 6. Berarti berapa? Triple Pythagoras. 6, 8. Berarti kelipatan dari 3, 4, 5 ya. 3 kali 2, 4 kali 2, berarti 5 juga kali 2. 10. Nah, berarti luas permukaan seluruhnya tinggal kita jumlahkan saja ya.
Yang alasnya berarti luas alas 12 dikali 12, yaitu 144. Yang sisi tegaknya berarti 4 kali segitiga ya. 4 dikali alas kali tinggi bagi 2. Coret-coret 2. 2 dikali alasnya yang ini ya, 12 dikali tingginya 10. Tingginya yang ini. Berarti 240. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 144. 48 384. Jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 221. Sebuah prisma memiliki luas 84 dan tinggi prisma tersebut adalah 17. Maka volume berapa? Gitu. Untuk mencari volume semuanya, kalau bentuk alas dan atapnya sama, itu tinggal luas alas kali tinggi ya. Alas dan atapnya sama, berarti tinggal luas alas kali tinggi. Tapi kalau bentuk luas alas itu berbeda dengan atapnya, seperti kerucut, seperti limas, itu tinggal dikali sepertiga. Jadi volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena ini bentuknya prisma, berarti luas alasnya juga sama dengan atapnya. Tinggal kita kalikan. Luas alasnya 84 dikali tingginya 17. 84 dikali 17. 1428. PP jawabannya. Kita lanjut ke 21 yang kedua. Ini sudah ada gambarnya ya teman-teman ya. Volume dari limas TABC. Nah, di sini diketahui sudah diketahui bentuknya limas segitiga ya teman-teman ya. Berarti volumenya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti sepertiga dikali alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi. Di situ tingginya 10 ya teman-teman ya. Walaupun tidak diketahui siku-sikunya, tapi itu dipastikan tingginya yang 10. Jadi sepertiga dikali alasnya 8 dikali 6 per 2 dikali 10. Coret-coret 4, coret-coret 2. 4 kali 2, 8. Kali 10 berarti 80. Jawabannya D. Oke. 21 yang ketiga. Oke. Sebuah bak berbentuk balok berukuran panjangnya 48, lebarnya 36, tingginya 24. Penuh berisi air. Nah, semua air dalam bak akan dituang ke dalam wadah yang berbentuk kubus dengan rusuk 12 cm. Nah, berapa banyak wadah yang dibutuhkan untuk menampung air? Berarti ini tentang volume ya teman-teman ya. Volume besar. Karena berbentuknya balok, berarti volumenya, maaf, kok malah L. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini yang besar ya. 48 dikali 36 dikali 24. Tinggal dikalikan saja. 48 dikali 36 dikali 24. 41472. Sekarang volume wadah yang kecil ya. Karena bentuknya kubus, berarti tinggal sisi pangkat 3. 12 pangkat 3. 12 pangkat 3. 1728. Nah, berapa banyak wadah yang dibutuhkan tinggal dibagi saja. Volume besar
dibagi volume kecil. Empat satu 472 dibagi 1728. Butuh 24 wadah. Berarti jawabannya C. Oke, masih baru bangun ruang ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 22. Bangun di atas adalah gabungan kubus yang mempunyai rusuk 12 cm. Seperti di gambar ya, rusuknya 12 cm. Dan limas yang alasnya berhimpit dengan tutup kubus berhimpit dengan tutup kubus. Jika tinggi bangun gabungan adalah 20 cm, luas bangun tersebut adalah berapa? Oke. Berarti sama aja menghitung luas permukaan ya. Kita hitung yang kubus yang bawah dulu. Karena berhimpit berarti yang tengah-tengahnya itu antara limas dan kubus tidak dihitung. Berarti tinggal luas permukaan yang bawah 12 dikali 12 karena berbentuk persegi ya, dikali 5. Satu yang atap, yang alas ditambah yang tegak-tegak ada 4 dan 5. Berarti 144 dikali 5 720. Sekarang luas permukaan atas berbentuk segitiga dengan ini belum diketahui ya teman-teman. Kita buat dulu. Gambarnya di sini 12. Dari atas, dari pucuk dari bangunan yang digabung itu 20 ya. 20 berarti tingginya ini adalah 8. Sisanya ya teman-teman ya. 20 dikurangin 12, 8. Nah, seperti yang atas tadi berarti otomatis di sini 10 tripod Pythagoras. Bisa dilihat di atas penjelasannya. Berarti tinggal alas kali tinggi bagi 2 kali 4. Ada 4 sisi ya. Ada 4. Coret-coret 2. Alasnya itu 12, tingginya itu 10 dikali 2. Berarti 240. Berarti luas total 720 ditambah 240. 720 ditambah 240. 960 pp. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 23. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjangnya 6, lebarnya 10, dan tingginya 5. Dinding bagian dalam akan dicat. Dinding ya, yang kita cat dindingnya. Berarti ternit dan porselen, jubin, alasnya tidak dicat. Biaya 40.000 per meter persegi. Nah, berarti tinggal kita hitung saja. Dindingnya itu berapa? Untuk menghitung dinding, kita bisa menghitung satu-satu. Jadi yang depan, belakang, kanan, kiri dijumlahkan. Atau langsung saja, kelilingnya berapa? Keliling. Berarti ini 6, lebarnya 10. Ini juga 6, ini 10 ya. Keliling alasnya itu 20 ditambah 12. 20 ditambah 12. 32. Dikali tinggi. Luas dinding 32 dikali tingginya tadi 5. 32 kali 5 160. Nah, biayanya 40.000.
160 dikali 40.000. 16 kali 4 itu 64, nolnya ditambahin saja, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 6.400.000 jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 24. Sebuah bak mandi berbentuk balok. Pada bagian dalamnya berukuran 70 cm, 50 cm, dan dikali 13 bagian. 13 cm ya maksudnya ya. Jika bak mandi tersebut akan diisi penuh dengan air mengalir dari keran dengan debit itu kecepatan volume ya, 7 liter per menit. Maka waktunya butuh berapa? Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti satuannya kita ganti dulu ya. 70 berarti jadi 7 cm. Ini kayaknya salah soalnya kayaknya apa? 50 cm jadi 5 desi. Kemudian 13, kok 13 bagian ini? Salah tulis mungkin ya. 1,3. Berarti volumenya panjang kali lebar kali tinggi. 7 kali 5 dikali 1,3. Koma hasilnya. 45,5. Apa? Nah, padahal per menitnya ini desimeter kubik atau 45,5 liter. Nah, per liternya itu per 7 liter itu 1 menit. Berarti tinggal kita bagi saja. Bagi 7 liter per menit. Berarti 6,5 menit. Sepertinya salah soal ya itu ya, salah tulis, salah ketik. Mohon maaf, tapi caranya seperti ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 24 yang kedua. Ilyas akan menghitung volume sebuah batu. Dia menggunakan sebuah tempat air berbentuk balok dengan ukuran panjangnya 24, lebarnya 25, dan tingginya 50. Mula-mula tempat air tersebut diisi air dengan tinggi 20 cm. Nah, setelah batunya masuk, tingginya menjadi 32 cm. Nah, volume batu berapa? Nah, di sini kita tinggal menghitung seperti ini ya, anunya. Set. Panjangnya 24, lebarnya 15. Ada air seperti ini. Setelah dimasukkan, ini awalnya 20. Setelah dimasukkan, tingginya jadi 32. Yang kita hitung selisihnya ini ya teman-teman ya. Berarti tingginya itu 32 dikurangi 20, yaitu 12. Ini tinggi tak pertambahan. Tinggi batu aslinya ya. Berarti volumenya tinggal panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya 24, lebarnya 15 dikali 12 tingginya. 24 dikali 15 dikali 12 yaitu 24 dikali 15 dikali 12. 43, 20. Jawabannya PP. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 25. Kita masuk ke statistika ya. Nilai remedial ulangan harian matematika.
adalah sebagai berikut. Jadi 60, 70, dan seterusnya. Pertanyaannya, modus dan rata-rata data di atas. Oke. Kita lihat dulu opsinya. Opsinya itu 60, 60, 70, 70. Yang rata-ratanya 70, 71, 72, 73. Karena yang berbeda semuanya adalah rata-ratanya, kita tinggal menghitung rata-ratanya saja. Modusnya otomatis nanti terjawab begitu. Karena opsinya beda semua ya untuk rata-rata. Untuk rata-rata tinggal kita jumlahkan saja. 60 ditambah rata-rata. 60 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 65 ditambah 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini semua dibagi 15. Kita hitung dulu. Kita pakai kalkulator ya. Saya pakai kalkulator. Untuk mempersingkat, 70 ditambah 85 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 65 ditambah 60. 10, 6, 10, 65 dibagi 15. 71. Berarti jawabannya bebek. Kita tidak perlu menghitung modusnya. Modus itu data terbanyak ya. Data terbanyak. 60-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Lanjut ke nomor 226. Oke. Suatu kelas terdapat 14 siswa laki-laki, 16 siswa perempuan. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki 72 dan rata-rata nilai siswa perempuan 75, maka nilai rata-rata nilai seluruhnya berapa? Oke. Tadi ya, untuk rata-rata tinggal jumlah data per banyak data. Oke, jumlah datanya 4, yang laki-laki 14 dikali rata-ratanya 72. Ditambah perempuannya 16 dikali rata-ratanya 75. Ternyata perempuan lebih tinggi ya rata-ratanya. Dibagi banyak datanya 14 ditambah 16. Oke. 14 dikali 72. 1008 ditambah 16 dikali 75. 1200 per 30. Maaf, 30. 2208 dibagi 30. Jawabannya 73,6. Jawabannya berarti C. Kita lanjut ke nomor 27. Untuk nomor 27, tinggal kita baca grafiknya ya teman-teman ya. Kenaikan produksi ikan tersebut tahun ikan apa ini, teri ya, tahun terjadi pada tahun kenaikan ya terbesar ya tulisannya ya, terbesar
terjadi pada tahun tinggal cari selisihnya ya, naiknya berapa. Berarti 2001 ke 2002. Berarti jawabannya PP. Lanjut ke nomor 28. Dalam kelas yang berjumlah 35 siswa, rata-rata siswa putra 156 dan rata-rata siswa tinggi ya. Rata-rata tinggi siswa putra 156 dan rata-rata tinggi siswa putri 128. Jika rata-rata tinggi seluruhnya 140, maka banyak siswa putra berapa? Nah, semisal banyak siswa putranya kita umpamakan X. Berarti yang putri 35 dikurangin X. Oke ya teman-teman ya. Nah, rumus rata-rata jumlah seluruh jumlah data kita aja ya per banyak data. Di sini rata-rata seluruhnya 140. Jumlah datanya berarti yang putra itu banyaknya X dikali tinggi rata-ratanya 156. Ditambah X min 35, kebalik. 35 min X, karena ini ya putrinya ya, 35 min X dikali 128. Nah, tadi kalau nilai banyakan yang putri, karena kalau tinggian yang putra ya. Per banyak datanya ada 35 siswa. Ini kita kali silang dulu. 140 dikali 35. 156X sama ditambah 128 dikali 35. 4480 dikurangi 128X. Oke. Kita kelompokkan dulu. 4900 dikurangin 4480 sama dengan 156X dikurangin 128X. 4900 dikurangin 4480. 420 sama dengan 156 dikurangin 128. 28X. Berarti X-nya adalah 420 per 28. Nah, banyak siswa putranya ada 15 anak. 15 siswa. Jawabannya PP. Kita lanjut ke nomor 29. Diagram berikut menunjukkan pendidikan orang tua siswa. Jika banyak orang tua siswa yang berpendidikan SMP ada 180 orang, maka banyak yang berpendidikan S2 berapa? Di situ SMP siku-siku ya teman-teman ya, berarti 90 derajat itu mewakili 180 orang. Berarti yang S2 berapa? Tinggal kita tentukan dulu. S2 berapa derajat? Berarti 360 S2-nya dikurangin 120 derajat, dikurangin 80 derajat, dikurangin 30 derajat, dikurangin 90 derajat. 360 dikurangin 120, dikurangin 80, dikurangin 30, dikurangin 90. 40 derajat. Nah, pakai perbandingan saja. Berarti 40 per 90 dikali 180. Karena berbanding lurus ya. Coret-coret 2. Berarti 80 orang.
C. 30. Nah, di sini. Dari tabel tersebut yang memperoleh nilai di bawah rata-rata diwajibkan mengikuti remedial. Nah, banyak yang mengikuti remedial berapa? Berarti kita tentukan dulu rata-ratanya berapa. Nilai frekuensi 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 2, 4, 4, 3. Nah, untuk data seperti ini kita kalikan dulu nilai dan frekuensi. Di 6, 12, 10, 24, 28, 24. Nah, kita jumlahkan semuanya. Untuk frekuensi jumlahnya 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3. Ada 18. Untuk nilai dikali frekuensi jumlahnya 6 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 24 ditambah 28 ditambah 24. 104. 6, 12, 10, 24. Nah, untuk rata-ratanya, rata-rata biasanya X. Dikasih strip atasnya rata-rata simbolnya. 104 dikurangin, 104 dibagi 18. 5,7. Nah, minimal rata-ratanya 5,7. Nah, yang di bawah rata-rata mengikuti. Berarti yang berapa saja? Berarti 5 kan di bawah rata-rata ya teman-teman ya. 2, 3, 2. Berarti 7 orang ya. 7 orang yang mengikuti remedial. Lanjut ke nomor 31. Oke, kita sudah masuk peluang. Oke. Di sini ada soal sebuah dadu ditos dilempar sebanyak 180 kali. Nah, ternyata muncul permukaan bilangan genap. Genapnya itu 88 kali. Nah, peluang empiris muncul bilangan genap berapa? Ya sudah, tinggal 88 per 180. Karena yang genap tadi yang keluarkan 88 kali ya. Tinggal kita sederhanakan. Bagi 2, 44 per 90. Bagi 2 lagi, 22 per 45. Berarti jawabannya PP. Gitu. Sekarang nomor 3, 32. Sebuah uang logam ditos atau dilempar sebanyak 150 kali. Ternyata muncul permukaan gambar 76 kali. Nah, di sini gambarnya 76. Nah, yang ditanyakan peluang muncul permukaan angka. Angkanya berapa? Karena 150 kali, berarti 150 kurangi 7, 76. Sisanya ya teman-teman ya. 74. Berarti empirisnya, peluang empirisnya 74 per 150. 75, 74 bagi 2, 37. Jadi jawabannya C. Jadi empiris itu tinggal diperbandingkan saja dengan banyak percobaannya. Nomor 33. Dalam sebuah kantong terdapat 9 bola. Diberi nomor 1 sampai 9. Jika diambil sebuah bola secara acak, maka peluang terambilnya bernomor kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti kan 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal 4 per 9. Karena ada 9 bola. Peluangnya ada 4 per 9. Jawabannya PP.
Lanjut ke nomor 34. Kita kecilkan. Atau kita tarik saja ke atas. Nah, oke. Sebuah dadu dilambung 1 kali. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Dadu itu kan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Lebih dari 4, berarti 5, 6. Ya, berarti 2 per 6. Banyaknya data, bukan banyak data. Banyaknya angkanya ya. 2 per 6 atau sepertiga. Jawabannya C. Terakhir nomor 35. Oke, ini tentang uang logam. 3 keping uang logam dilempar bersama-sama. Peluang muncul ketiganya gambar. Untuk bentuk koin, kita bikin seperti ini. Seperti pohon faktor. Ini angka, gambar. Karena peluangnya cuma angka dan gambar. Angka, gambar, angka, gambar. Karena 3 kali, 3 keping, berarti kita bikin seperti ini lagi ya. Angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Jadi koin pertama, koin kedua, koin ketiga. Nah, kemungkinan yang terjadi ini A, 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 A. Kemudian A, A, G. Maaf. Kemudian A, G, A, A, G, A. A, G, G, A, G, 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 A, A, G, A, A, G, A, G, 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 A, G, G, G. Peluang muncul ketiganya gambar. Ketiganya gambar hanya 1. Berarti 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 per 8. Jawabannya A. Begitu teman-teman. Semoga bisa membantu. Semoga sukses, ujiannya lancar. Nanti kalau ada yang masih dibingungkan, silahkan bisa tanya ke Ustadz Jabri Ustadz. Dari Ustadz kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.